Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, sehingga pada malam yang mulia ini kita dihimpun di majlis yang mulia semata-mata untuk menambah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan sampai detik ini mendapatkan limpahan rahmat, karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kitab Tanbihul Ghafilin bab yang ke 16, yaitu berbicara tentang kebohongan. Bab tentang larangan bagi hamba-hamba Allah untuk melakukan hal-hal yang bernuansa dusta atau kebohongan. Lawan daripada kebohongan ini adalah kejujuran. Akhir-akhir ini kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang mengandung unsur kebohongan, dan banyak orang terjebak dan berada pada lingkaran kebohongan. Belum 1 minggu ini sempat heboh itu, ada orang yang katanya menyumbangkan harta keluarganya sebesar 2 triliun. Heboh. Kemudian ternyata beberapa waktu kemudian diketahui ternyata itu dusta. Dan sudah beberapa orang yang termakan oleh kebohongannya. Bahkan dengan niatan katanya menyumbang sebanyak 2 triliun tersebut, ada beberapa pihak-pihak tertentu yang akhirnya mengeluarkan statement-statement yang akhirnya bernuansa memojokkan saudara kita yang lain, memojokkan saudara kita muslimin, muslimat yang pernah melakukan sumbangsih yang mungkin tidak sebesar itu. Terus ditanya, mana punya kalian? Ternyata yang pernah menyumbang tidak sebesar itu nyata sumbangannya, sedangkan yang digembar-gemborkan itu ternyata fiktif. Bahkan tadi ketika sedang berjalan menuju kemari, ada berita yang saya baca, ternyata organisasi Muhammadiyah itu jika dihitung secara keseluruhan selama pandemik, Muhammadiyah sudah menyalurkan bantuan total itu
kurang lebih sekitar 1 triliun. Tanpa diheboh-hebohkan. Tanpa perlu banyak yang memberitakan atau pakai buzzer dan lain sebagainya. Dan kalau di total itu, ya kalau mau diperkirakan ya mungkin benar adanya. Karena Muhammadiyah itu organisasi besar dan kiprahnya itu selain di dunia pendidikan, di dunia kesehatan itu kita semua tahu, hampir bukan tiap provinsi, hampir tiap kabupaten memiliki rumah sakit. Nah, kita kembali kepada tema tentang kebohongan melawan kejujuran. Bab tentang dusta ini, Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam bab tersebut beliau mengangkat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari an Abdullah ibn Mas'ud. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian membiasakan diri kalian, merutinkan diri kalian atau terbiasa dalam hidup dengan kejujuran. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu menghantarkan kepada nilai kebaikan. Tidak ada manusia yang menjalankan norma kejujuran kecuali mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Kejujuran itu menciptakan ketentraman, kedamaian. Dusta itu menimbulkan huru-hara. Kita lihat ini. Setelah ketahuan 2 triliun itu bohong, heboh tidak? Heboh. Lebih heboh daripada pemberitaan awal. Ada sebuah pepatah yang mengatakan burung itu sukanya bertengger atau berbaur dengan kelompok yang sama. Merpati suka gabung sama siapa? Pernah lihat ada merpati gabung sama elang? Merpati kumpul sama siapa? Burung itu dia berbaur bersama jenis yang sama. Jadi manusia itu ya akan bertemu dengan jenis-jenis yang sama dalam hidupnya. Orang saleh sering kumpul sama-sama orang saleh. Ahli zikir berbaurnya biasanya bersama ahli zikir. Tukang curi motor kumpulnya sama siapa? Yang sama-sama tukang pegang letter T, kunci T itu. Gak mungkin tukang curi motor duduk di Masjid Al-Mubarakah dia. Kalaupun dia duduk di luar, dia ngincar motor itu berarti. Dia tidak mungkin duduk di dalam. Ya. Ahli ibadah duduk sama ahli ibadah. Tukang sebar dusta kumpulnya sama siapa? Sama-sama tukang sebar dusta. Maka Nabi mengatakan yahdi ilal bir. Ya. Senantiasa menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan atau kebajikan itu menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi katakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang luhur. Salah satu akhlak yang luhur, akhlak yang mulia apa? Jujur. Jujur. Sekarang ini banyak manusia nggak jujur. Foto dirinya aja nggak jujur. Ini seperti Pak Taufik ini, kalau dia mau tidak jujur, dia bisa pasang fotonya dengan berat badannya 55 kilo.
perutnya six pack. Bisa diedit. Sekarang banyaknya kayak begitu. Banyak. Ya. Orang kampanye itu. Biar dia dipilih. Dia pasang foto dia, foto yang kapan? Foto 25 tahun yang lalu ini dia pasang. Foto masih muda. Masih cakep. Atau dia suruh timnya untuk edit fotonya. Bekas jerawat batunya nggak ada di mukanya. Jadi mulus, cakep. Ya. Nipu umur. Nipu tampilan. Maka Nabi katakan, yahdi ilal bir, orang jujur itu menghantarkan kepada kebaikan. Orang yang suka berbohong, sekali dia berbohong mungkin dia selamat. Sekali, dua kali. Tetapi ingatlah baik-baik, kebohongan yang bertubi-tubi yang sering dia lakukan akan menghancurkan dia selamanya. Mungkin dusta itu dapat menyelamatkan dia sekali atau dua kali. Tetapi ingat, akibat dari dusta itu akan menghancurkan dia selama-lamanya. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hadir di semenanjung Arabia dikenal sebagai orang apa? Jujur kan? Nabi belum bawa wahyu ini, dikenal sebagai orang jujur. Sampai ketika Nabi naik ke lembah Al-Batha mengajak orang-orang untuk berislam bersamanya, yang dalam riwayat tersebut ada Abu Lahab di situ yang sempat mencerca dan mencaci Nabi. Sebelum Abu Lahab mencerca dan memaki Nabi, tidak mau mengikuti dakwah Nabi, itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa kepada Nabi? Ma ra'ayna minkal kadzib. Kami belum pernah lihat engkau berbohong. Gak pernah lihat, gak pernah saksikan, dan gak pernah dengar Nabi bohong. Maka mereka senang sama Nabi. Yang kasih julukan Nabi sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dititip apa saja aman bersama Nabi. Ini yahdi ilal bir. Orang yang menjalankan usahanya dengan jujur. Usahanya berkah dan usahanya berkembang. Orang yang melaksanakan usahanya dengan dusta dan bohong, bisa saja dia meraup keuntungan besar. Tapi keuntungan yang besar yang telah dia dapat itu tidak akan berlangsung lama. Karena tidak ada nilai berkah di situ, tidak ada nilai bir. Nilai birnya nggak ada. Kebaikannya nggak ada di situ. Tinggal nunggu waktu hancur dan habis. Jadi Nabi mengatakan yahdi ilal bir, ini apa? Kebaikan di dunia. Yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan akhiratnya. Jadi kebaikan dunia ini, albir yang ada di dunia, menghantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalur rajulu," dan seorang laki-laki, ya, selama dia senantiasa berpegang terhadap kejujuran tersebut, ya, maka dia akan dicatat sebagai hamba Allah yang siddiq. Selama dia jujur, nilai kejujuran itu pahala demi pahala sampai pada dirinya, dan dia tercatat terus sampai akhir hayatnya sebagai hamba Allah yang jujur. Orang yang jujur, cerita tentang kepribadiannya akan berlangsung panjang. Pendusta cerita tentang dirinya cuma sebentar. Dan orang enggan untuk bercerita tentang dirinya. Kenapa? Hidupnya
dilumuri dengan dosa-dosa bohong. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan hendaklah kalian menjauhi segala macam bentuk dosa-dosa dusta. Karena dusta tersebut menghantarkan seseorang kepada fujur. Tadi kalau jujur itu menghantarkan kepada kebaikan, kalau dusta menghantarkan kepada maksiat. Orang tukang bohong, ibadahnya pasti malas. Orang tukang bohong, sholatnya nggak tumanina. Iya. Ada orang kita sudah tahu ini orang rajanya hoax, rajanya bohong. Terus ada lihat dia sholat. Itu sholatnya itu, ya, sholatnya itu hanya sholat tampilan luarnya, tumaninanya nggak ada itu pasti. Khusyuknya nggak ada. Kenapa? Bohong ini kata Nabi, yahdi ilal fujur, menghantarkan seseorang pada maksiat. Kalau dia berzikir, dia hadir di majlis zikir, dia duduk di majlis zikir yang hadir mungkin ribuan atau jutaan manusia, dia ada juga di situ. Hatinya nggak berzikir. Yang zikir cuma lisannya, hatinya tidak. Kenapa? Karena dia tukang bohong. Dan Nabi bilang orang yang tukang bohong, yahdi ilal fujur, menghantarkan kepada kemaksiatan. Kebaikan yang dia lakukan itu kebaikan yang kering. Kebaikan yang dia kerjakan bukan kebaikan yang lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kata Nabi. Dan kemaksiatan itu menghantarkan seseorang pada neraka. Jadi tukang bohong itu, ya, di dunia mudah menciptakan kemaksiatan, mudah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan kesalahan. Kemudian nanti di akhirat dia juga memiliki langkah yang mudah untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, dalam riwayat ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu jadi penakut?" Kata Nabi, "Ya. Seorang mukmin bisa saja dia jadi penakut." Kan kita ini kadang-kadang ada rasa takut. Kadang beraninya muncul, kadang takutnya muncul. Tergantung kondisi jiwa. Ya. Ditanya, apakah mungkin seorang mukmin itu punya rasa takut? Mungkin, kata Nabi. Lalu ditanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta? Nabi bilang tidak. Tidak. Maksudnya apa? Orang mukmin tidak diperkenankan dalam dirinya memiliki sifat sebagai pendusta. Tidak diizinkan. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur.
orang yang jujur, orang yang benar. Karena orang yang jujur senantiasa yang dia ungkapkan, yang dia sampaikan adalah nilai-nilai kebenaran. Lalu berikutnya Al-Imam Abu Lais mengangkat juga hadis dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, "I'tabiru al-munafiq bi salasin." Orang munafik itu dilihat dari 3 hal. Ya. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berbohong. Berbohong bicaranya. Pagi tempe, siang tahu, malam rempeyek, berubah-berubah. Kemudian kalau dia berjanji, dia suka membelakangi janjinya. Dan yang berikutnya, kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ditemukan ada beberapa firman Allah tentang nilai-nilai kejujuran. Di antaranya pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 dan 24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Ya. Di antara orang-orang mukmin ada manusia-manusia yang menepati janjinya. Sadaqu. Ya, menepati janjinya yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang gugur. Ini kisah tentang menepati janji mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak untuk berangkat pergi berjuang, mereka tepati janji itu. Kenapa Allah sebut ini? Karena ada munafik. Dia menyatakan dirinya beriman dan menepati janjinya untuk berjuang jalan Allah, tetapi ketika ada datang ajakan untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, dia balik badan. Balik badan. Nauzubillah. Ini banyak terjadi ini. Ya. Kumpul rame-rame waktu itu di hadapan Rasul, menyatakan mereka setia kepada Nabi, menyatakan mereka akan berjuang bersama Nabi. Lalu turun perintah untuk perang, yang munafik balik badan. Makanya di sini Allah katakan, "Minal mu'minina rijalun sadaqu." Ada manusia-manusia yang menepati janji mereka dengan apa yang telah mereka sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma ahadullah alaihi. Di antara mereka ada yang menepati janji itu, dan di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sama sekali tidak wa ma baddalu tabdila. Mereka sama sekali tidak sedikit pun mengubah janji mereka. Enggak pernah rubah. Yang suka rubah janji siapa? Munafik. Berjanji akan berikan 15 juta. Ya, itu janjinya. Kemudian setelah itu dengan berbagai alasan cuma diberikan 5 juta. Munafik itu. Oh, baddalu tabdila. Munafik tidak rubah janji.
Apalagi kalau tidak menepati janji sama sekali. Janjinya dirubah saja, nggak boleh. Nggak boleh dia rubah. Makanya kalau berjanji ukur diri. Allah katakan ayat berikutnya, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina. Nah, insya'a. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atau pahala kepada orang-orang yang jujur itu. Orang-orang yang menepati janjinya. Yang mereka adalah manusia-manusia yang berada di atas jalan kebenaran. Wa yu'adzibal munafiqina, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang munafik jika dia kehendaki. Kan kita suka tanya-tanya itu. Itu kan banyak munafik yang sudah jelas, yang sering kita lihat munafiknya ada ini. Kok dia belum dapat azab ya? Allah bilang apa? Insya'a, jika dia kehendaki. Dia belum dapat azab, Allah belum kehendaki dia. Belum kehendaki, nanti tunggu. Ya. Dan kadang-kadang kan ketika dia belum dapat azab, dia katakan, apa tuh kalian suka ngeledek-ledek saya tuh? Saya aman-aman aja. Suka dia ngomong begitu malah. Nanti bakal dapat, dan pasti dapat dia. Pasti dapat. Ya, pasti dapat. Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul langsung dia kan enggak diulur-ulur. Tapi dapat enggak dia? Dapat. Ini Allah katakan insya'a. Kenapa Allah katakan begitu? Au yatuba alaihim. Atau menerima taubat mereka. Jadi untuk munafik-munafiknya, untuk munafik-munafik ini yang masih belum dapat azab, belum dapat teguran, ya, ingat baik-baik, ini Allah lagi kasih dia kesempatan untuk taubat. Kalau dia taubat, azabnya nggak jadi turun. Kalau dia belum taubat juga, masih keras kepala, masih songong, masih belagu, dia nanti akan mendapatkan azab yang amat sangat berat. Kenapa? Karena sudah Allah berikan kesempatan, dia tidak mau menggunakan kesempatan itu. Dia masih saja bersikap arogan dengan kemunafikannya itu. Lalu surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina Allah katsiran waz zakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Allah nyatakan di sini muslimin muslimat. Berarti ini tentang kejujuran ini, mau dia laki mau dia perempuan, di sini Allah sebut semuanya. Laki-laki muslim, perempuan muslim. Mukmin perempuan, mukmin laki-laki. Laki-laki dan perempuan yang qanitin, qanitat. Laki-laki yang taat, perempuan yang taat. Lalu laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah. Laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Laki-laki dan perempuan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah persembahkan buat mereka? A'addallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima. Pengampunan dan pahala yang besar. Di dalam Al-Ahzab ayat 35 ini salah satu disebut apa? Tentang
laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Nilai tentang kejujuran itu Allah masukkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ini berbarangan dengan sedekah, berbarangan dengan nilai keislaman, berbarangan dengan nilai keimanan, berbarangan dengan nilai ibadah puasa, sama nih masukin di sini. Tentang zikir, tentang khusyuk. Berarti jujur itu bobotnya ibadah tidak? Bobotnya ibadah. Ibadah bobotnya. Surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 33 35. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran. Ini siapa maksud Allah di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Allah menyatakan nabi itu dia datang dengan kebenaran. Makanya alangkah anehnya jika masih saja kita saksikan sampai saat ini saudara kita yang katanya dia mukmin dan dia muslim kok meragukan apa yang telah menjadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok dia ucapannya bertentangan dengan apa yang Nabi ajarkan, Nabi perintahkan, Nabi arahkan. Sedangkan Allah katakan di sini dalam surat Az-Zumar, "Walladzi jaa'a bis-sidq." Nabi Muhammad ini datang dengan membawa kebenaran. Dan tugas kita ini apa? Wasaddaqa bihi. Tugas kita adalah membenarkan apa yang Nabi bawa itu. Jadi kita umat muslimin ketika berhadapan ada orang yang mendustakan yang Nabi bawa, kita harus benarkan yang Nabi bawa. Kita harus bela Nabi. Kalau mereka mengatakan kita memaksakan kehendak, kita bukan memaksakan kehendak, kita membenarkan apa yang Nabi bawa. Bukan memaksakan kehendak. Ini masalah akidah, masalah kepercayaan, dan kita harus membenarkan. Ini kitab suci yang berbicara, Al-Quran. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan As-Siddiq? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq saddaqa bihi. Membenarkan apa yang Nabi bawa. Kisah ketika Nabi Isra Mi'raj, lalu Nabi ketika kembali menceritakan tentang perjalanan Nabi di malam hari yang dalam tempo yang begitu singkat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali ia mendengarkannya, dia mengatakan apa? Sadaqta ya Rasulullah. Itu yang sering diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia mendapatkan julukan As-Siddiq. Karena dia saddaqa bihi. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang dikisahkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi. Dan kita umatnya, jangan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak saddaqa bihi. Jangan sampai ayat-ayat Al-Quran yang kita baca hanya kita ucapkan saja. Sadaqallahul azim. Kita mengatakan Allah itu maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jangan hanya ucapin doang. Pertahankan itu. Bela habis-habisan. Jangan mundur di hadapan orang-orang yang hanya karena dia punya jabatan atau punya kekuasaan, punya kemampuan, atau dia kaya raya. Terus kita akhirnya merunduk di hadapannya dan mengalahkan ucapan yang benar ini. Tidak bisa. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Berapa? Salah satu ukuran takwa apa?
saddaqa bihi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau tidak, masih dipertanyakan takwanya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin. Mereka itu memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika jazaa'ul muhsinin, dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang jujur, dia pasti muhsin dia. Pasti pribadinya ihsan. Dan dia akan memperoleh apa yang diinginkan. Disebabkan dengan dia jujur dan dia membenarkan apa yang sampai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan. Lanjut. Insyaallah 2 minggu akan datang. Masih bahas bab tentang kejujuran dan kebohongan. Semoga Allah hadirkan buat kita pribadi-pribadi yang jujur. Allah turunkan buat kita pemimpin-pemimpin yang jujur, penguasa-penguasa yang jujur, orang-orang yang jujur hidup di sekitar kita. Kita minta kepada Allah, Allah jaga lisan kita agar menjadi lisan yang jujur, lisanan sadiqan, lisan yang jujur, perbuatan yang jujur, sikap yang jujur. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan buat kita. Allah jauhkan dari segala macam bentuk wabah, bala, musibah, ujian. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan sebagaimana sedia kala. Yang punya hajat Allah penuhi hajatnya, yang punya keinginan Allah hadirkan keinginannya. Kita doakan pula ada salah satu daripada jamaah saya di Bintaro, anaknya masih kecil, kesian terkena kanker otak. Mohon didoakan agar segera Allah angkat penyakitnya syifaan ajilan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Tawassulan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenal. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم وبحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.